disebut sebagai sunnah, itu tidak ada kecilnya, tidak ada besarnya. Semua yang kita lakukan atas dasar cinta kepada Nabi SAW, dalam rangka meneladani beliau, akan bernilai besar di sisi Allah. Ada cerita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang Imam Abu Dawud As-Sijistani, pemilik kitab Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud ini terkenal, Masya Allah, selain karena hadis-hadisnya istimewa. Jadi Imam Abu Dawud berusaha untuk tidak mengulangi apa yang sudah diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau membuat tema-tema tersendiri, hadis-hadis yang kemudian beliau pilahkan dari apa-apa yang sudah ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga kitabnya istimewa. Ini kitabnya Imam Abu Dawud ini istimewa, tematik, dan sangat bagus susunannya. Nah, Imam Abu Dawud ini, biografi hidupnya juga sangat indah. Kita bisa baca dalam Fathul Bari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahas tentang sunnah. Kita juga bisa membuka Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, karya Imam Tajuddin As-Subaki. Di situ diceritakan satu cerita yang luar biasa tentang Imam Abu Dawud As-Sijistani. Jadi Imam Abu Dawud itu lagi naik kapal, Bu. Kapalnya kapal penyeberangan di Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu Sungai Tigris di Irak. Nah, dulu orang bepergian dari seberang kota ke seberang kota yang sisi lain itu naik perahu di Sungai Tigris. Nah, Imam Abu Dawud itu lagi naik perahu. Ketika beliau sedang naik perahu di Sungai Tigris, itu di tepi sungai itu ada orang bersin. Haji kemudian mengucap tahmid, alhamdulillah. Nah, Imam Abu Dawud itu langsung mengatakan kepada pendayung kapal, Pak, menepi sebentar, bisa Pak, saya ada urusan penting sekali. Waduh, gimana ya Den? Kata pendayung kapal ini. Lalu Imam Abu Dawud merogoh kantongnya, dikeluarkan uang 1 dirham. 1 dirham itu berapa, Bu? 3,5 gram perak. Kira-kira harganya di bawah 100.000 sih sekarang ya. 3,5 gram perak. Mungkin 85 ribuan harga 3,5 gram perak itu. Ini kemudian diberikan kepada si tukang perahu ini. Pak, tolong Pak, minta bantuan sebentar aja, nggak usah sampai ke daratan kok. Cuma nepi aja lewat bentar. Oh ya. Kemudian didayunglah perahu itu ke darat sedikit, mendekat ke arah daratan. Ketika sudah dekat dengan tepian, maka Imam Abu Dawud itu ngelongok dari perahu ke arah orang yang tadi bersin, kemudian bilang, yarhamukallah, gitu. Lalu yang sana jawab sambil ketawa, yahdikumullah, islihu balakum, amin, gitu. Kemudian Imam Abu Dawud berkata pada tukang perahu, sudah Pak, sudah cukup, yuk ke tengah lagi. Loh, katanya ada urusan penting. Udah, itu tadi. Oh, urusan pentingnya apa sih tadi? Yarhamukallah. Nah, kok ya susah-susah betul lah, cuma mau yarhamukallah saja loh. Kata Imam Abu Dawud, la'ala mujabat doa. Coba bayangkan kalau itu doanya mustajab. Dia mendoakan saya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kamu selalu petunjuknya dan memberikan kepadamu kesudahan akhir yang baik di akhirat nanti. Kalau itu dikabulkan Allah kan, nah sekali. Kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan Allah. Dan ini sunnah, yarhamu kamu. Ibu-ibu, di dalam biografi Imam Abu Dawud disebutkan, penumpang perahu itu jumlahnya 40 orang. Dan malamnya 40 orang itu mimpi kompakan, nggak janjian, isinya sama. Di dalam mimpi yang mereka ceritakan begitu saling bertemu esok harinya, mereka mendengar suara di dalam mimpinya, Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Masya Allah. Ini termasuk biografi Imam Abu Dawud. Karena yang bersaksi 40 orang, gitu ya, mimpi 40 orang, maka para penulis biografi menuliskannya. Karena ini termasuk adalah sebuah kebaikan dan menunjukkan yang namanya sunnah itu besar ataupun kecil adalah perkara yang insya Allah mengantar kita pada surga asal dilandasi cinta.